Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 orang, diantaranya Firnanda, Muhafida, M. Zayadi, Eva Yuli Astuti, Isda Atul Umamiyah. Nah, di sini kami mengambil metode terjemah tata bahasa. Dan kami akan membahas tentang pengertian bahasa. Bahasa. Apakah yang dimaksud dengan bahasa? Nah, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Contoh bahasa ada tanda, kata, dan gerakan. Sedangkan jumlah perkiraan bahasa di dunia antara 6.000 sampai 7.000 bahasa loh. Namun perkiraan bergantung pada suatu perubahan sembarang yang mungkin terjadi. Nah, itulah tadi pengertian dari bahasa yang diambil dari bahasa Sanskerta. Fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa banyak memberikan manfaat bagi manusia, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat pemersatu bangsa, dan juga sebagai identitas suatu bangsa. Bahasa juga dapat menggantikan peristiwa atau kegiatan yang harusnya dilakukan oleh individu maupun kelompok lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Ini saya akan membacakan struktur bahasa. Struktur bahasa adalah penyusunan atau penggabungan unsur-unsur bahasa menjadi suatu bahasa yang berpola. Bahasa terdiri dari beberapa unsur dasar. Dari unsur-unsur dasar tersebut, kita bisa membentuk struktur yang lebih kompleks. Beberapa unsur dasar dari bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fonem. Fonem adalah unsur bunyi ucapan yang bisa digunakan untuk membedakan arti dari satu kata. Yang kedua adalah morfem. Morfem adalah unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Yang ketiga adalah sintaksis. Sintaksis adalah penggabungan kata menjadi kalimat berdasarkan aturan sintematis yang berlaku pada bahasa tertentu. Yang keempat adalah sematik. Ini digunakan untuk mempelajari arti dan makna dari suatu bahasa yang dibentuk dalam suatu kalimat. Yang kelima adalah diskurs. Diskurs digunakan untuk mengkaji bahasa pada tahap percakapan, paragraf, bab cerita, atau literatur. Kebahasaan. Unsur kebahasaan adalah unsur di mana menentukan kata yang baik dan benar. Contoh, konjungsi, kata depan, frasa, leksikal, dan lain-lain. Unsur kebahasaan sering kita temukan dalam berbagai teks atau karangan di mata pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana tidak? Hal ini membantu kamu menulis sebuah teks yang baik dan benar. Unsur ini membuat kita dapat menulis kata yang baik dan benar serta sesuai dalam KBBI dan PUEBI. Unsur kebahasaan memiliki banyak contoh, di antaranya konjungsi. Kata hubung suatu kata dengan kata dalam suatu kalimat. Contoh, ketika, kalau, dan. Kata depan. Kata yang terletak di depan sebuah nomina atau pronomina. Contoh, di, dan. Frasa.
satuan linguistik yang kedudukannya di antara kata dan kalimat. Frasa sendiri meliput adjektif, nomina, verba, dan lain-lain. Leksikal, kata yang berdiri sendiri.